Selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan di sini saya mahasiswa dari Perdekas Mataram. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang gizi bagi ibu hamil Bu ya. Iya. Sebelumnya apa Ibu tahu pengertian dari makanan bergizi? Belum. Jadi makanan bergizi adalah makanan yang terdiri dari 4 sehat, 5 sempurna, yang di dalamnya terkandung kalori, protein, dan vitamin Bu ya. Ini makanan bergizi, diagramnya seperti ini Bu ya. Ini zat pembangunnya, zat pengatur, zat tenaga. Zat pembangunnya itu seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, telur, ikan, hati, susu, ayam, dan udang. Terus selanjutnya zat pengatur seperti pisang, pepaya, nangka, jambu, dan daun singkong, dan lain-lainnya juga Bu ya. Dan tenaganya itu seperti contohnya itu nasi, ubi, jagung, roti. Selanjutnya apa sih tujuan pemberian gizi yang cukup pada ibu hamil? Yang pertama itu mempertahankan kesehatan dan kekuatan tubuh ibu ya. Iya. Terus yang kedua pertumbuhan janin. Yang ketiga supaya luka-luka persalinan cepat sembuh. Yang terakhir meningkatkan produksi ASI. Jika pemberian gizi yang cukup pada ibu hamil akan meningkatkan produksi ASI-nya ya Bu ya. Iya. Apa yang terjadi bila kekurangan gizi? Yang pertama itu pengaruh pada ibu hamil. Ibu akan lemah dan kurang nafsu makan ibu berkurang. Yang kedua pendarahan masa kehamilan. Yang terakhir kemungkinan infeksi tinggi. Selanjutnya pengaruh pada waktu persalinan. Yang pertama itu persalinan sulit dan lama. Yang kedua persalinan sebelum waktunya atau prematur Bu ya. Iya. Jika kekurangan gizi. Yang terakhir pendarahan setelah persalinan. Selanjutnya pengaruh pada janin. Ini yang sangat fatal Bu. Yang pertama itu bayi akan keguguran. Terus jika kekurangan gizi bayi lahir akan mati. Yang terakhir berat badan lahir akan rendah. Selanjutnya di sini makanan ibu hamil trimester pertama itu 1 sampai 3 bulan Bu ya. Iya. Berikan makanan dengan produksi kecil tetapi sering. Oh iya. Trimester ketiga namanya bulan 7 sampai 9. Pada saat ini janin mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Bahan makanan yang banyak mengandung lemak dan hidrat arang seperti makanan yang manis-manisan dan goreng-gorengan dikurangin Bu ya. Sumber makanan ibu hamil pertama itu kalori. Sumber kalorinya itu beras, jagung, gandum, kentang, dan ubi-ubian Bu ya. Protein, sumber protein itu ada 2. Yang pertama itu tumbuhan dan hewani. Di sini contoh tumbuhan itu kacang kedelai, tahu, dan tempe Bu ya. Terus yang hewani ikan, telur, dan lain-lain Bu. Selanjutnya asam folat. Sumber asam folat itu seperti hati, brokoli, sayur berdaun hijau, kacang-kacangan, ikan, daging, dan telur Bu ya. Dan selanjutnya zat besi. Sumber zat besi itu seperti daging merah, unggas, ikan, kacang-kacangan, dan makanan laut. Seperti ini gambarnya Bu ya. Iya. Selanjutnya sumber vitamin A dan C seperti minyak ikan, kuning telur, wortel, brokoli, kubis, jeruk, pepaya, dan stroberi. Selanjutnya kalsium. Sumber kalsium ini itu seperti susu, yogurt, keju, udang, sayur warna hijau tua. Selanjutnya yang terakhir itu di sini makanan yang baik bagi ibu hamil. Apa saja sih? Yang pertama itu makanan terdiri dari nasi, lauk, sayur, serta buah-buahan.
Jadi ibu langkah baiknya konsumsi nasi, lauk, dan sayur-sayuran dan buah-buahan juga Bu ya, agar sehat. Yang kedua, makanan lebih banyak dari biasanya oleh karena diperlukan bayi yang dikandungnya. Di sini bukan ibu saja yang membutuhkan makanan tersebut, melainkan bayi ibu akan dibagi-bagi ke bayi ibu, terus ke ibu juga. Yang terakhir, bila nafsu makan berkurang, makan dengan porsi kecil tetapi sering Bu ya. Dan selanjutnya, makanan dibuat berganti-ganti supaya tidak bosan. Baik, di sini ada yang ditanyakan Bu? Berikutnya. Iya. Oh iya, nanti kalau misalkan makanannya boleh makan biskuit kayak gitu, soalnya saya sering mual, boleh? Iya boleh. Oh, boleh. Tidak apa-apa Bu. Mm-mm. Nah, terus ada lagi? Berarti kalau biskuit nanti nggak apa-apa tau untuk ngurangin ganjel-ganjel sedikit-sedikit. Iya, tidak apa-apa Bu. Oh, iya. Nah, Udah itu aja, saya takut salah makan. iya. Di sini apa Ibu paham tentang penjelasan penyuluhan gizi ibu hamil? Alhamdulillah Pak. Jika Ibu paham, apa bisa Ibu mengulanginya sedikit? Oh bisa. Apa yang harus diulangi? Apa yang Ibu ngerti, Oh, seperti iya. pengertiannya atau jenis-jenisnya makanannya seperti apa? Makanan gizi apa itu? Gizi bagi ibu hamil ya. Ya, Gizi bagi ibu hamil itu sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk ibu hamil, melainkan untuk janinnya juga. ya, Kemudian ada beberapa diagram pada yang diperlukan untuk ibu hamil. Misalkan zat pembangun, zat pengatur juga tenaga. Zat pembangun misalkan kita dari sumber makanan kayak gitu, ikan, telur dan macam-macam. Tenaganya dari roti, beras dan jagung, juga karbohidrat. Itu saja ibu. Bapak. ya. Jadi menurut saya Ibu sangat memahami yang saya jelaskan. Sekian dari penyuluhan dari saya. Terima kasih Bu ya. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.